Selamat datang di YouTube channel Kabaroto. Kali ini di samping gua sudah ada flagship dari Toyota Fortuner, yaitu Toyota Fortuner 2.8 GR Sport. Ya Sobat Kabaroto, di samping gua sudah ada flagship dari Toyota Fortuner, yaitu Toyota Fortuner 2.8 GR Sport. Nah, ini menariknya adalah dari seluruh mobil-mobil SUV bongsor kayak Fortuner kayak gini, di kelasnya mesinnya paling tinggi, yaitu berkapasitas 2800 cc. Nah, sekarang kita pertama-tama pengen lihat area mesinnya dulu. Bentar ya. Yes, ini dia Sobat Kabaroto, mesin besarnya untuk Toyota Fortuner GR Sport yang 4x4. Mesinnya sendiri adalah 1 GD FTV intercooler 4 silinder segaris berkapasitas 2800 cc. Dan nanti kita akan coba juga ngejajal, ngetes gimana mesinnya untuk dipakai ke habitatnya atau main-main tanah sedikit. Tapi sebelum kita beres ngomongin area mesinnya, kita bahas lagi apa aja yang bikin beda dari Toyota Fortuner 2.8 GR Sport selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tampilannya, apa yang bikin beda Toyota Fortuner 2.8 GR Sport dibandingkan yang lainnya. Yang pertama jelas tampilan front fascianya. Banyak penambahan body kit agar membedakan Fortuner GR dan Fortuner yang biasa. Jelas permainan aksen chrome di sini juga banyak banget Sobat Kabaroto, tampilannya dibuat beda banget. Selain itu, kalau kita tengok ke area atasnya nih, di sini atapnya menggunakan model two tone. Bodi warna putih, atap warna hitam, ditambah juga dengan roof rail yang sangat fungsional banget untuk bawa-bawa barang. Sekaligus, ini dia penyematan stiker Theta Drive seperti ini. Karena yang jelas ini adalah 4x4 Sobat Kabaroto. Dan nanti kita akan tes gimana kita pakai Fortuner ini di habitatnya. Nengok lagi ke arah belakang. Untuk tampilannya belakang kayak gini Sobat Kabaroto. Tampilan belakangnya ada roof spoiler, plus untuk pintu bagasinya sendiri, dia sudah menggunakan power back door ataupun sensor yang sekiranya kita tidak perlu mengakses membuka pintu belakang dengan tangan, tapi cukup dengan sensor dengan cara menggesekkan kaki kayak gini aja nih Sobat Kabaroto. Sekarang kita coba tengok area bagasinya, seberapa besar dan juga gimana tampilan dari bagasinya. Kita bakal coba pakai metode pembukaan dengan remote. Nah, di sini ada tombol yang di area ketiganya kita bisa tahan, lalu bagasinya akan terbuka secara otomatis. Yap, Sobat Kabaroto, kali ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ini dia tampilan dari bagasi Toyota Fortuner GR Sport yang 2.8. Jelas ini area bagasinya cukup gede banget ya Sobat Kabaroto, ditambah dengan jaring yang sangat fungsional banget. Plus lipatan jok belakangnya 50-50 tapi dia menyamping. Yang jelas bisa nggak makan space. Nah, kalau misalkan diletakkan kembali kayak gini, tinggal lepaskan pengaitnya aja. Langsung taruh lagi.
tinggal dilipat, dan area ketiganya bisa sangat berfungsi untuk menampung sampai 7 penumpang. Penasaran area interiornya seperti apa? Let's go, kita masuk ke ruang kabinnya. Ini dia tampilan kabin dari Toyota Fortuner GR Sport 2.8. Sekarang kita coba nyalain dulu mesinnya Sobat Kabarto karena di luar cukup panas. Alright, sudah menyala. Dan sekarang kita akan bahas sedikit mengenai apa aja yang ada di area interior dari Toyota Fortuner GR Sport 2.8. Yang pertama, jelas setirnya sudah didukung dengan pedal shifter. Selain itu, tombol-tombol audio dan juga tombol mode pengaturan. Plus di sini ada tuas kecil yang bertujuan untuk mengatur dari cruise controlnya nih Sobat Kabaroto. Untuk speedometer, kanan dan kiri speedometer dan odometernya masih menggunakan jarum atau analog, tapi di tengah terselip layar MID yang bisa menunjukkan fitur-fitur apa saja yang sedang bekerja dari Toyota Fortuner GR Sport 4x4. Selanjutnya, AC sudah dual zone nih Sobat Kabaroto. Pengaturannya di sini bisa diaktifkan dual zone-nya, bisa dinonaktifkan juga. Lalu head unitnya sudah layar sentuh, didukung dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tapi yang menariknya adalah untuk head unit atau monitor infotainment dari Toyota Fortuner GR Sport ini, dia sudah didukung dengan sensor pengecekan e-money nih Sobat Kabaroto. Di sini tulisannya prepaid card. Kita akan coba tes nih. Nah, ini e-money-nya dan kita akan coba tempelin sensornya yang ada di ujung kanan sini. Pertama, kita pencet tombol prepaid dulu. Langsung. Nah, di sini bisa terdeteksi berapa saldo dari e-money kita. Fitur simple tapi cukup kepake di zaman sekarang yang semuanya udah serba kartu. Ruang-ruang penyimpanan sekarang kita akan bahas. Untuk ruang-ruang penyimpanan banyak banget. Di sini udah ada yang namanya cup holder, bottle holder, glove box seperti biasa, terus glove box tambahan di atasnya, penyimpanan kacamata. Konsol tengah yang sangat gede banget nih Sobat Kabaroto, bisa menyimpan barang-barang yang pastinya cukup banyak. Selain itu, di sini ada beberapa tombol-tombol fungsional dari Toyota Fortuner GR Sport untuk kita pakai di alamnya atau di area-area off-road. Yang pertama, di sini ada tombol DAC atau downhill assist control nih Sobat Kabaroto. Bisa kita aktifkan seperti ini dan dia nanti akan ada kerlip-kerlip logonya warna kuning di area speedometer. Lalu di sini juga ada different lock. Bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Sekaligus 3 mode berkendara dari Toyota Fortuner GR Sport, yaitu ada Eco, Normal, dan Sport. Selain itu, fitur yang menarik yang udah disematkan di Toyota Fortuner GR Sport 4x4 kali ini adalah wireless charger nih Sobat Kabaroto. Cocok banget buat Sobat Kabaroto yang smartphone-nya udah didukung dengan wireless charger kayak gini. Kita bisa coba cek. Yap, berfungsi dengan baik. Selain itu, ada fitur-fitur menarik lainnya di mana kita di sini dikasih port casan tapi harus dengan penambahan 12 volt dan di belakang juga ada. Lalu yang menariknya adalah AC dual zone ini sudah disupport dengan ionizer nih Sobat Kabaroto yang bisa dinonaktifkan dan diaktifkan. Sekarang kita akan bahas dari segi kenyamanan berkendaranya nih Sobat Kabaroto. Yang pertama, untuk joknya sendiri bahan kulit cukup nyaman dengan pengaturan elektrik maju mundurnya dan juga rebah tegaknya. Walaupun belum diberikan lumbar support, tapi nggak masalah karena sudah cukup nyaman banget. Desain dari joknya ini cukup memeluk dengan postur tubuh gua yang 180 sekian
gue merasa ruang di area kepala atau headroomnya ini masih cukup, walaupun satu basis dengan Toyota Kijang Innova, tapi ini sedikit berbeda nih Sobat Kabaroto. Area headroomnya ini terlihat sedikit menyempit dibandingkan Toyota Kijang Innova, tapi nggak masalah karena kita bisa set posisi berkendara kita dengan beberapa mode yang sudah tersedia ini Sobat Kabaroto. Selain itu, pengaturan setir kita bisa lihat masih menggunakan tuas, tilt dan teleskopik berfungsi dengan baik. Sedikit tambahan buat Sobat Kabaroto semua, bahwasannya Toyota Fortuner GR Sport ini yang 4x4 ini kan tadi gue udah bilang di awal, ada stiker yang namanya Tetra Drive nih Sobat Kabaroto. Nah, untuk Tetra Drive-nya sendiri, dia tombolnya ada di area di bawah tombol-tombol AC nih Sobat Kabaroto. Dia modelnya tuas putar kayak kompor gini. Di sini ada 2 high, 4 high, dan kita tekan baru putar ke kanan, ini 4 low. Nanti kita akan fungsikan juga di area off-road nih Sobat Kabaroto. Ya, sudah nggak berlama-lama lagi, kita sekarang akan coba impresi berkendara atau test drive dari Toyota Fortuner GR Sport yang 4x4 ini di aspal maupun di habitatnya. Penasaran kayak apa? Let's go pantengin YouTube channel Kabaroto. Ya Sobat Kabaroto, sekarang kita udah nyobain impresi berkendaranya Toyota Fortuner GR Sport 4x4. Nah, ini mesinnya 2800 cc nih Sobat Kabaroto. Jadi untuk spesifikasi mesinnya sendiri, Toyota Fortuner GR Sport ini kode mesinnya adalah 1 GD FTV 4 silinder segaris dengan intercooler. Kapasitasnya adalah 2800 cc. Paling tinggi di kelasnya, karena para pesaingnya rata-rata cuma main di 2500 cc aja. Jadi Toyota Fortuner GR Sport ini boleh sedikit jumawa nih kayaknya kan. Dan gua sekarang akan share masalah mungkin visibilitas berkendara. Jadi saat melakukan test drive kali ini, gua merasa bahwasannya Toyota Fortuner GR Sport visibilitasnya jelas sangat luas dan lega banget. Kenapa? Karena mobil ini didesain memang sudah cukup tinggi dengan tampilan kaca yang cukup luas dan spionnya pun jelas banget ke belakang, dan juga pengaturannya sendiri udah elektrik nih Sobat Kabaroto. Sudah didukung juga dengan kamera 360 yang pastinya bisa membantu Sobat Kabaroto saat parkir mundur, ya kan? Dilengkapi juga dengan Toyota Safety Sense, plus ada cruise controlnya nih Sobat Kabaroto, bisa difungsikan. Lalu untuk mesin dieselnya, seperti karakter mesin diesel pada umumnya, di mana mobil ini dari area kabinnya suara mesinnya cukup terdengar. Tapi untuk perpindahan dari RPM-nya sendiri cukup halus nih Sobat Kabaroto. Contoh kayak gini. Nah, itu udah halus banget nih Sobat Kabaroto. Dan dengan tenaga yang besar, Toyota Fortuner 2.8 ini tidak seakan-akan memaksakan, karena sangat smooth banget perpindahannya Sobat Kabaroto nih, dengan transmisi otomatis 6 percepatannya, dan ditambah juga dengan fitur pedal shifter nih. Ngomong-ngomong soal tenaga, nah Toyota Fortuner 2.8 GR Sport ini memiliki tenaga 201 daya kuda Sobat Kabaroto di kecepatan 3000 sampai 4000 rpm. Sedangkan torsinya Toyota Fortuner 2.8 GR Sport bisa menghasilkan 499 Nm pada 1600 sampai 2900 rpm. Cukup menarik banget
karena torsinya termasuk gede banget nih Sobat Kabaroto. Di atas kertas, Toyota Fortuner GR Sport yang 4-wheel drive ini bisa menghasilkan 0 sampai 100 km per jam dapat diraih angka 10,3 detik saja nih Sobat Kabaroto. Jadi emang akselerasinya dari Toyota Fortuner yang GR Sport ini emang oke banget Sobat Kabaroto. Apalagi didukung dengan 3 mode berkendara, mulai Eco, Normal, dan Sport. Nah sekarang kita lagi ada di mode Eco nih Sobat Kabaroto, karena kita sebentar lagi akan coba untuk jajal ke area atau jalanan yang lumayan rusak nih, supaya kita bisa tahu gimana ground clearance yang tinggi apakah bekerja dengan baik, serta beberapa fitur-fitur yang mendukung seperti 4x4 nya nih. Ngomong-ngomong soal konsumsi bahan bakar, jadi untuk mesin dieselnya sendiri ini Toyota Fortuner 2.8 GR Sport itu kapasitas bahan bakarnya 80 liter. Untuk konsumsi bahan bakar dalam kota nih Sobat Kabaroto, Toyota Fortuner GR Sport dapat menghasilkan catatan 10,2 km per liter di dalam kota, sedangkan untuk luar kotanya bisa mencapai 13 sampai 14 km per liter. Ya, masih terbilang irit dengan tenaga serta torsinya emang cukup oke nih di mesin dieselnya. Ya, sekarang kita pengen cobain nih Sobat Kabaroto, ngajak Toyota Fortuner GR Sport 2.8 ke habitatnya. Ini jalanannya lumayan rusak nih Sobat Kabaroto. Nah, kita masih pakai mode Eco nih Sobat Kabaroto. Di depan kurang lebih jalanannya lumayan bergelombang sekaligus berbatu juga, dengan ground clearance yang cukup tinggi. Area-area kayak gini cukup mudah nih dilahap sama Toyota Fortuner 2.8 GR Sport. Oke Sobat Kabaroto, sekarang kita mau coba fitur DAC atau Downhill Assist Control, di mana untuk sistem pengereman dari Toyota Fortuner ini saat di turunan akan diatur secara komputerisasi, karena biasanya kalau misalkan turunan yang lumayan curam, kaki kita bakal refleks untuk ngerem secara sontak, dan itu akan bisa mengakibatkan berbahaya. Jadi kita akan tes fitur DAC ini, di mana sistem pengeremannya akan diatur oleh komputer yang ada dari Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x4. Let's go! Kita sudah mengaktifkan fitur DAC-nya nih Sobat Kabaroto. Dan gua nggak ngerem ya. Ya, fiturnya memang benar bekerja Sobat Kabaroto, sangat menarik banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau coba, ya bisa dibilang off-road tipis lah ya, dengan Toyota Fortuner GR Sport 2.8 4x4 ini bisa banget difungsikan. Fitur DAC ini bisa difungsikan banget dan bisa dipakai buat Sobat Kabaroto semua, supaya pengereman bisa diatur lewat komputerisasi.
Oke, itu dia Sobat Kabaroto, barusan kita udah nge-review dari Toyota Fortuner GR Sport 2.8 dengan mesin dieselnya yang benar-benar bertenaga banget, dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya juga, dan tadi kita juga udah coba main di jalanan yang lumayan bergelombang. Jadi gimana nih Sobat Kabaroto? Untuk Toyota Fortuner yang flagshipnya nih, gimana pendapat buat Sobat Kabaroto? Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena banyak info-info menarik dan juga review kendaraan selanjutnya. Gua Dino pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.